Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, bapak-bapak, ibu-ibu, panitia olimpiade yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat untuk membicarakan hal yang sangat penting bagi masa depan bangsa kita. Maka hadirin, berdirinya saya di sini bukan untuk stand up comedy, bukan pula untuk berbahasa basi atau sekedar unjuk diri, melainkan memberikan solusi yang mumpuni yang telah saya rangkum di dalam sebuah pidato kebangsaan yang ditajak oleh Olimpiade PPKN yang ke-15 tingkat nasional dengan judul Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai fondasi pembentukan karakter generasi muda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita kini melangkah semakin dekat ke gerbang tahun 2045. Sebuah tahun yang dinanti-nantikan sebagai momentum Indonesia Emas. 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, banyak yang membayangkan bahwa Indonesia Emas sebagai negara dengan ekonomi terkuat, teknologi termaju, dan infrastruktur termegah. Namun saudaraku, izinkan saya bertanya, mungkinkah sebuah bangsa disebut emas jika hanya kaya materi tapi miskin akhlak? Tentu tidak. Oleh karena itu hadirin, visi Indonesia Emas harus dibangun di atas fondasi yang kokoh, yaitu Pancasila. Bukan sekedar dihafal, bukan sekedar simbol, melainkan harus dibuktikan, menancap kuat di hati, mengalir di dalam darah, dan tercermin perilaku sehari-hari. Kita harus membesarkan, matangkan, dan menjulang tuahkan generasi muda dengan bekal 3 hal utama. Yang pertama, generasi yang bermarwah. Apa artinya bermarwah ini sekalian? Bermarwah artinya memiliki martabat, harga diri, dan kehormatan yang tinggi. Generasi muda yang bermarwah adalah mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Mereka tidak merendahkan orang lain, tidak melakukan perundungan ataupun bullying, dan selalu bersikap adil serta santun terhadap siapapun tanpa memandang suku, agama, ataupun status sosial. Ini adalah nyawa dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadilah pribadi yang membawa kehormatan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Kedua, generasi yang berbudi. Berbudi artinya memiliki akal budi yang luhur, bijaksana, dan berakhlak mulia. Di era digital ini, informasi datang menyerbu dari segala arah. Tantangan terbesar kita bukanlah kurangnya ilmu. Banyak orang berilmu tapi tidak benar. Berapa banyak orang pintar yang berakhir di dalam jeruji besi, korupsi uang rakyat karena kurangnya kebijaksanaan dalam menyaring mana yang benar dan mana yang salah. Generasi yang berbudi adalah mereka yang berpikir sebelum berbicara, menjaga lisan agar tidak menyakiti, dan berpegang teguh terhadap norma serta ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah nyawa dari sila pertama sebagai kompas moral kita agar tidak tersesat di arus globalisasi. Tiga, generasi yang berkarakter. Karakter ialah memiliki kepribadian yang kuat, jujur, disiplin, dan tangguh. Menuju 2045, kita tidak butuh generasi yang cerdas saja, melainkan generasi yang berintegritas. Mereka yang menepati janji, bekerja keras, anti korupsi, dan peduli terhadap kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ini adalah nyawa dari sila keempat dan kelima. Karakter inilah yang membuat Indonesia berdiri tegak dan disegani oleh dunia. Hadirin sekalian,
sekalian, menjulang dua generasi muda berarti mengangkat mereka menjadi pribadi yang lebih dewasa, kuat, dan bermartabat. Dengan membumikan Pancasila, melalui sikap bermarwah, berbudi, dan berkarakter, berarti kita sedang menyiapkan penerus yang tidak hanya cerdas, tapi juga baik hati dan kuat prinsipnya. Mereka inilah arsitek masa depan. Mereka inilah yang membuat Indonesia berdiri tegak dan disegani oleh dunia. Sebagai penutup, marilah kita berjanji pada diri sendiri. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya sebagai sebuah sejarah, tapi juga sebagai gaya hidup. Mari kita rawat generasi muda dengan nilai-nilai luhur ini, agar kelak mereka mampu menjulang tinggi, membawa nama harum Indonesia di kancah dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat menjadi cahaya bagi langkah kita menuju masa depan yang gemilang. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.